Keajaiban dari berdoa. Fadli hanya bisa terdiam di bangku kelasnya. Dia lebih memilih sendiri dan tidak ikut bergabung dengan teman-temannya yang sedang sibuk membicarakan mengenai sekolah menengah atas yang akan mereka pilih setelah mereka lulus SD nanti. Fadli sadar betul kalau bagi dirinya akan sangat mustahil kalau dia bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP mengingat bahwa dirinya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saat Fadli sedang duduk sendiri di bangkunya dan teman-temannya sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Pak Rendra yang merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris masuk ke kelas karena sekarang adalah jam pelajarannya. Semua siswa yang melihat kedatangan Pak Rendra segera duduk di bangkunya masing-masing. Setelah mereka duduk, semua siswa dengan dipimpin oleh ketua kelasnya segera mengucapkan salam dan Pak Rendra pun menjawab salam mereka. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, walaupun banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris, namun mereka tetap berusaha fokus mengikuti pelajaran tersebut karena mereka takut dimarahi oleh Pak Rendra yang terkenal galak. Saat proses mengajar telah selesai, Pak Rendra mengajukan beberapa pertanyaan kepada semua siswa sebelum dirinya meninggalkan kelas. Anak-anak, kalau boleh Bapak tahu, apa kalian semua akan melanjutkan sekolah ke SMP? Tanya Pak Rendra. Banyak siswa yang mengiyakan pertanyaan Pak Rendra. Dengan semangat mereka mengatakan kalau mereka akan melanjutkan pendidikannya ke sekolah favorit yang telah mereka pilih. Namun, perhatian Pak Rendra malah tertuju pada salah satu siswanya yang terlihat tidak bersemangat kalau dibandingkan dengan siswa lainnya. Fadli, apa kamu akan melanjutkan sekolahmu setelah lulus SD nanti? Tanya Pak Rendra cukup penasaran. Tidak Pak, jawab Fadli singkat. Tapi kenapa? Sayang sekali padahal kamu adalah anak yang pintar, tanya Pak Rendra. Fadli tidak mengatakan apapun, dia hanya tertunduk malu apalagi pandangan semua siswa tertuju padanya. Fadli juga tidak bisa mengatakan kalau alasannya karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Fadli tidak punya biaya Pak, jawab Gary yang merupakan teman sekelasnya Fadli. Apa itu benar Fadli? Tanya Pak Rendra semakin penasaran. Fadli hanya bisa mengangguk. Dirinya merasa begitu malu dengan semua teman-temannya. Pipinya memerah dan matanya mulai berkaca-kaca. Kalau Fadli punya kendala atau masalah yang menyebabkan Fadli tidak bisa melanjutkan sekolah, maka Bapak tidak akan menanyakan lagi mengenai hal ini. Namun, kalau Bapak boleh memberi saran, seandainya dalam hati Fadli ada niat untuk melanjutkan sekolah tapi semua jalan telah buntu, maka mintalah kepada Allah dengan sepenuh hati. Allah itu Maha Kuasa dan pasti akan mendengar doa dari hambanya yang meminta kepadanya, ucap Pak Rendra memberikan saran. Fadli merasa kalau saran dari Pak Rendra bisa dia coba. Hati yang mulanya gelap karena sudah putus asa, mulai terang dengan sedikit harapan. Satu lagi Fadli, saran dari Bapak, kalau Fadli punya niatan untuk melanjutkan sekolah maka jangan pernah merengek pada orang tuamu yang memang terkendala dengan ketidakmampuannya. Namun, Fadli harus mengikuti saran pertama yang Bapak berikan, ujarnya menambahkan. Lagi-lagi Fadli hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berusaha tersenyum tipis. Setelah banyak berbincang-bincang dengan para siswa, Pak Rendra akhirnya meninggalkan kelas. Tidak lama setelah itu bel pulang sekolah telah berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar agar bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Saat perjalanan pulang, Fadli terus mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Rendra. Hati Fadli tidak bisa berbohong kalau dirinya memang sangat ingin melanjutkan sekolah. Namun, Fadli mengingat kembali kehidupannya yang tergolong miskin dan serba kekurangan. Ayah Fadli bekerja sebagai seorang kuli angkut barang sedangkan ibunya adalah seorang petani sekaligus ibu rumah tangga. Oleh karena itu, Fadli tidak pernah berpikir untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP walaupun dirinya sekarang sudah kelas FEL SD dan sudah memasuki semester 2 yang artinya ujian tinggal beberapa bulan lagi dan dirinya akan segera lulus. Namun, hati Fadli mulai terbuka dan dirinya berniat untuk melakukan apa yang telah disarankan oleh gurunya. Setibanya di rumah, seperti biasa Fadli akan membantu pekerjaan ibunya yaitu membereskan rumah dan memasak karena ibunya hanya akan pulang agak sore dari kebun. Setelah semuanya selesai, Fadli melaksanakan salat asyar dan mulai berdoa untuk memohon pertolongan dari Allah agar dirinya diperkenankan untuk melanjutkan sekolah. 3 bulan lamanya Fadli telah konsisten dengan ibadah dan doanya. Namun, sampai hari kelulusannya tiba, tidak ada yang hal berubah baik itu keinginannya untuk melanjutkan sekolah ataupun keadaan keluarganya. Fadli hanya bisa menangis saat melihat teman-temannya telah memakai seragam SMP. Mereka terlihat senang dengan tahun ajaran baru dan sekolah baru mereka.
Sedih dirasakan oleh Fadli, namun dirinya harus tetap melanjutkan hidup. Dia mulai bekerja di beberapa tempat untuk menghasilkan uang walaupun pekerjaannya tidak pernah lama karena sebagian orang yang memperkerjakan dirinya merasa takut karena memperkerjakan anak yang masih di bawah umur. Masalah hati tidak ada yang lebih mengerti kesedihan seorang anak kecuali kedua orang tuanya. Ayah dan ibu dari Fadli tahu betul kalau putranya ingin melanjutkan sekolah, namun dia tidak berani mengatakannya. Oleh karena itu, mereka berniat untuk mendaftarkan putranya tahun depan setelah mempunyai biaya. 1 tahun telah berlalu, ibunya Fadli sengaja meminta bantuan guru SD yang merupakan tetangganya untuk membantu mendaftarkan anaknya itu di sekolah SMP yang tidak terlalu mahal biayanya. Sampai akhirnya Fadli telah didaftarkan di sekolah SMP yang cukup dekat dengan rumahnya. Fadli yang mendengar dirinya akan segera sekolah lagi merasa begitu bahagia dan bersyukur kepada Allah atas bantuannya serta berterima kasih kepada orang tuanya karena berani berkorban banyak demi pendidikan dirinya. 3 tahun sekolah di SMP akhirnya Fadli ada kesempatan untuk melanjutkan ke SMA. Fadli telah bersekolah di SM yang berada dekat dengan rumahnya. Dia belajar dengan sungguh-sungguh agar dia tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Mulanya banyak sekali kendala yang hadapi oleh Fadli terutama soal pembayaran uang sekolah dan pembayaran ujian semester, namun dia dan kedua orang tuanya bisa mengusahakan biaya tersebut walaupun harus bersusah payah. Saat pembagian rapot tiba, Fadli meraih predikat juara umum di sekolahnya sehingga dia mendapatkan beasiswa dan tidak perlu membayar SPP selama 1 semester ke depan. Kerja keras dan doa Fadli telah membuahkan hasil sehingga Fadli terus menjadi juara umum di sekolahnya. Tepatnya Fadli bertahan menjadi juara umum selama 3 tahun berturut-turut sehingga dirinya selalu bebas dari pembayaran apapun di sekolahnya. Fadli akhirnya lulus SMA dengan nilai yang bagus dan setelah itu dia mendapat pekerjaan di sebuah restoran sebagai seorang pelayan. Fadli menjadi pekerja yang rajin dan menjadi kepercayaan bosnya. Namun, setelah Fadli 2 tahun bekerja tiba-tiba pengunjung restoran tidak seramai seperti sebelumnya hal itu menyebabkan kepercayaan bosnya pada Fadli berkurang. Padahal Fadli telah mengusahakan yang terbaik. Pengaruh pekerja lain yang tidak suka dengan Fadli membuat mereka terus mencari celah agar bisa merusak kepercayaan bosnya pada Fadli. Akhirnya Fadli memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena dirinya mulai merasa tidak nyaman. Orang tua Fadli yang tahu kalau anaknya sudah tidak bekerja lagi membuat mereka berniat untuk menguliahkan anaknya itu. Orang tua Fadli bahkan menjual salah satu tanah miliknya agar bisa mendapatkan uang untuk biaya kuliah putranya. Fadli terkejut sekaligus senang dengan perubahan kedua orang tuanya. Dia begitu bersyukur karena di balik rasa kekecewaannya terhadap bosnya yang membuat dirinya harus terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya, namun ternyata Allah telah menyiapkan kejutan yang tidak pernah terfikir olehnya. Fadli kuliah dengan rajin dan terkenal dengan anak yang pintar. Selama 4 tahun lamanya dia mengalami suka duka yang tidak bisa dia lupakan. Namun, semuanya terbalaskan saat dirinya telah lulus menjadi sarjana. Setelah lulus menjadi sarjana, Fadli mulai melamar pekerjaan menjadi guru di beberapa sekolah. Walaupun harus menunggu cukup lama, namun pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di SD-nya dulu. Rasa syukur atas kesuksesannya dia panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan pertolongannya, semua yang mulanya terasa mustahil menjadi tidak mustahil. Fadli sekarang sadar bahwa doa memiliki kekuatan luar biasa yang dapat membantu seseorang mengubah nasibnya, terutama doa tersebut berasal dari seorang ibu yang ikhlas mendoakan anak-anaknya sampai bisa menggetarkan langit dan sampai ke arsy-Nya Allah. Yang harus kita tahu bahwa mungkin doa tidak berkilauan seperti emas atau tidak terang seperti berlian tapi doa dapat membawa hal yang tidak pernah bayangkan sebelumnya seperti ketenangan, kebahagiaan dan keberuntungan yang lebih besar daripada memiliki emas atau berlian.